Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian sebagian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Seperti apa kisah selengkapnya? Silahkan simak ceritanya sampai selesai. Bagi sebagian warga sekitar aliran Sungai Citanduy, cerita ini adalah sebuah fakta yang terjadi di sekitaran tahun 1980-an. Namun, tentu saja untuk masa sekarang, sebagian orang modern akan menganggap cerita ini hanyalah sebuah mitos belaka atau suatu hukum adat tak tertulis sebagai sebuah bentuk kearifan lokal agar masyarakat tak mengusik tempat-tempat yang dapat memberikan sisi positif bagi masyarakat sekitarnya. Cerita ini terus menyebar di masyarakat turun-temurun dengan ditambah bumbu-bumbu penambah rasa, sehingga sebagian besar masyarakat waktu itu mematuhi pesan para sesepuh yang dituakan di kampung itu, bahkan anak-anak sekalipun, agar tak menyambangi tempat-tempat yang dianggap wingit untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Pekerjaan Mang Ajo dan Mang Juhe adalah menjala ikan di sungai yang dilakukan pada malam hari, yang sudah mereka lakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Mereka berangkat dari rumah selepas Isya dan pulang menjelang dini hari. Seperti pada suatu malam, Mang Ajo dan Mang Juhe sedang mempersiapkan alat-alat menjalanya. Sebuah jala diselempangkannya di pundak masing-masing, tak lupa membawa senter sebagai penerangan di perjalanan nanti. Terlihat pula golok yang terikat pada pinggang Mang Ajo dan Mang Juhe untuk berjaga-jaga dari serangan binatang buas. Ditelusurinya pematang sawah milik warga sekitar dengan sangat hati-hati agar tak tergelincir ke dalam kubangan lumpur sawah. Cahaya bulan yang terang menghantarkan Mang Ajo dan Mang Juhe sampai ke batas pematang sawah. Setibanya di sana, terdengar gemericik dari air sungai yang mengalir menerpa bebatuan yang menyembul ke permukaan air. Disibakannya rumpun semak belukar dengan sebilah golok dari jalan yang menurun yang akan mereka lalui. Dan sampailah mereka di tepian Sungai Citanduy yang airnya dangkal dikarenakan waktu itu musim kemarau. Mang Ajo dan Mang Juhe menjodohkan jala ke setiap sudut sungai dan celah-celah batu, serta mengorek-ngorek lubang di celah pinggir sungai dengan sebatang kayu. Beberapa ikan kecil serta udang masuk ke jala. Diraupnya ikan-ikan dan udang itu dan dimasukkannya ke dalam sebuah koja yang terbuat dari anyaman bambu. Tak terasa waktu terus bergulir. Koja tempat ikan tangkapan sudah hampir penuh. Tibalah mereka pada sebuah tempat yang agak gelap. Di kiri kanan sungai ditumbuhi pohon-pohon bambu betung yang besar, dan posisi pohonnya miring ke arah sungai, sehingga sebagian cahaya bulan menutupi area itu. "Kita istirahat dulu, Mang He," ajak Mang Ajo ke Mang Juhe. Sebuah termos kecil dirogoh dari dalam tas kecil Mang Juhe. Lalu dituangkannya kopi yang masih mengepul ke dalam cangkir plastik bekas minuman, lalu disodorkan ke arah Mang Ajo. Nampak asap rokok keluar dari dalam bibir Mang Ajo dan Mang Juhe.
seraya sekali menyeruput kopinya. Sesaat mereka asik mengobrol tentang hasil tangkapannya malam itu. Mang Juhe terlihat meluruskan kakinya yang terasa pegal. Tiba-tiba dari arah hulu sungai terdengar suara air yang gemuruh seperti suara air bah. Mang Ajo dan Mang Juhe terperanjat, sebab waktu itu adalah musim kemarau panjang. Tak ada tanda-tanda hujan mau turun sebelumnya. Segera Mang Ajo beringsut menjauhi tepi sungai. Mang Juhe merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah arloji. Lalu, masih jam 11 malam, gumamnya lirih. Suara gemuruh semakin terdengar mendekati ke arah hilir di mana Mang Ajo dan Mang Juhe berada. Beberapa puluh menit berlalu. Tiba-tiba suara itu lenyap. Air sungai masih jernih. Tak ada tanda-tanda jika air sungai akan meluap. Mending kita pulang saja. Lagian, tangkapan sudah cukup untuk kita jual besok, kata Mang Ajo. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan supaya kita tak mencari ikan ke sana, ujar Mang Juhe seraya tangannya menunjuk ke arah hulu sungai. Kemudian mereka berdua beranjak pergi meninggalkan sungai. Sinar rembulan yang terang dengan cepat membawa mereka sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Esok harinya, ketika malam menjelang, Mang Ajo dan Mang Juhe kembali berangkat untuk menjala ikan. Kali ini, mereka memutuskan untuk tak menjala ikan di Sungai Citanduy yang berlokasi di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis itu. Tapi Mang Ajo dan Mang Juhe akan menelusuri sungai kecil yang membelah sawah dan kebun warga sekitar. Dan nantinya sungai itu akan bermuara ke Sungai Citanduy. Sang Dewi Malam masih berbaik hati kepada Mang Ajo dan Mang Juhe dengan memancarkan sinarnya yang terang, sehingga memudahkan pekerjaan keduanya malam itu. Ditelusurinya sungai itu, terdengar suara kecipak-kecipuk dari langkah kaki mereka. Tak terasa waktu sudah hampir tengah malam. Namun, ikan tangkapan mereka hanya beberapa ekor saja. Tak seperti malam-malam sebelumnya, yang selalu penuh dengan hasil tangkapannya. Kemudian sampailah mereka ke suatu tempat yang mana di atas sungai itu bergerombol pohon-pohon pisang. Terlihat daunnya melambai-lambai tertiup angin malam. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari arah gerombolan pohon pisang tepat di atas tubuh mereka. Dengan serta-merta, Mang Ajo dan Mang Juhe menoleh ke asal suara. Dan terlihat sesosok pocong berdiri di antara pohon pisang. Tak ada raut wajah ketakutan dari keduanya, dikarenakan Mang Ajo dan Mang Juhe sudah terbiasa dengan hal-hal mistis selama menjala ikan malam hari. Mang Ajo dan Mang Juhe segera merogoh kojanya yang berisi beberapa ekor ikan. "Nih, untuk kamu!" teriak Mang Ajo dan Mang Juhe bersamaan. Lalu melemparkan beberapa ekor ikan ke arah sosok tersebut. Seketika, sosok pocong itu lenyap. Hanya semilir angin yang membawa aroma wewangian yang tercium oleh Mang Ajo dan Mang Juhe. Tibalah mereka pada sebuah lubuk atau cekungan sungai yang tak terlalu dalam, hanya sebatas pinggang mereka. Seketika ikan-ikan sebesar kepalan tangan muncul dari arah hilir sungai, lalu mendekati mereka, dan dari celah-celah batu udang-udang pun beriringan ke arah mereka berdua. Koja mereka sudah penuh, sedangkan ikan dan udang masih cukup banyak berenang di lubuk itu. Mang Ajo berpikir sesaat, lalu ia membuka baju kaos yang ia pakai dan mengikat bagian leher dan tangannya dengan tali kolornya. Sesaat Mang Juhe tersenyum
memperhatikan tingkah Mang Ajo, lalu mengikutinya. Malam itu sepertinya malam yang penuh bahagia bagi Mang Ajo dan Mang Juhe. Hasil tangkapan yang luar biasa banyak membuat seisi rumah Mang Ajo dan Mang Juhe tersenyum bahagia. Esok malamnya, kembali Mang Ajo dan Mang Juhe pergi untuk menjala ikan, seperti malam-malam sebelumnya. Mereka berinisiatif untuk kembali menjala ke Sungai Citanduy. Tak seperti biasa, kali ini mereka sengaja membawa bekal makanan, nasi dan ikan goreng hasil tangkapan mereka kemarin malam, untuk mereka makan sambil melepas lelah nanti. Mang Ajo dan Mang Juhe berjalan menelusuri hilir sungai, mengais-ngais ceruk dan celah-celah batu yang menyembul. Ikan dan udang-udang kecil satu persatu masuk ke dalam kojanya. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Mereka memutuskan untuk istirahat dan makan malam. Segera Mang Ajo dan Mang Juhe membuka perbekalan mereka dan melahapnya. Setelahnya 2 gelas kopi hitam terhidang. Obrolan pun dimulai. Di tengah asiknya mengobrol, tiba-tiba sebuah tikar lusuh terhampar di belakang Mang Juhe. Mang Ajo yang duduk di depan Mang Juhe terkejut, sebab sebelumnya tak ada keberadaan tikar di sana. Mang Juhe yang tak menyadari menguap dan merentangkan tangannya, lalu badannya dimiringkannya ke belakang ke arah tikar yang terhampar di belakangnya. Belum sempat mencegah, seketika tubuh Mang Juhe tersedot ke atas tikar lusuh itu, dan tikar itu bergerak dengan sendirinya dan menggulung tubuh Mang Juhe, lalu menghilang dari pandangan Mang Ajo, lenyap di kesunyian malam. Mang Ajo pun panik. Segera beberapa doa yang ia bisa dibacakannya dengan keras, kemudian selingukan mencari keberadaan Mang Juhe. Tak dapat dibayangkan betapa paniknya Mang Ajo saat itu. Ia kemudian berlari sekencang-kencangnya menuju pemukiman warga terdekat untuk meminta pertolongan. Warga pun berhamburan ke arah sungai untuk membantu pencarian Mang Juhe. Setiap rumpun semak belukar mereka sibak sampai menyeberangi sungai itu, namun sosok Mang Juhe tak jua ketemu. Sampai pagi menjelang, tubuh Mang Juhe belum ditemukan. Sebagian warga melapor ke pamong desa setempat, dan beberapa di antaranya mengabarkan kepada keluarga Mang Juhe. Pagi hari di rumah Mang Juhe, istri dan anak Mang Juhe histeris ketika mendengar kabar tentang hilangnya suaminya dari orang-orang yang datang ke rumahnya pagi itu. Anaknya menangis kejer sambil memanggil-manggil nama bapaknya. Oleh para tetangga, segera dipanggilkan seorang ustadz yang mumpuni dalam hal mistis. Lalu mereka semua berjalan tergesa-gesa menuju Sungai Citanduy. Sesampainya di sana, nampak orang-orang masih berkerumun. Beberapa di antaranya terdengar sedang mengaji. Ustadz Sidik segera menggelar sajadah, lalu duduk bersimpuh di tempat pertama kali tubuh Mang Juhe menghilang. Orang-orang pun turut duduk di belakang Ustadz Sidik. Terdengar Ustadz Sidik membaca doa-doa dengan suara keras, lalu hening. Ustadz Sidik mencoba berkomunikasi dengan jin penunggu sungai itu, agar segera mengembalikan tubuh Mang Juhe. Tiba-tiba, asap tipis keluar dari celah batu di depan Ustadz Sidik. Perlahan-lahan, terlihat sepasang kaki yang terkulai lemas, diikuti seluruh tubuh Mang Juhe yang terbujur di celah batu tersebut. Segera warga mengangkat tubuh Mang Juhe dan membaringkannya di tanah. Kemudian Ustadz Sidik memercikan air pada tubuh Mang Juhe sambil membaca doa-doa. Perlahan, tubuh Mang Juhe bergerak dan membuka matanya. Alhamdulillah, teriak warga mengucap syukur bersamaan.
Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Mohon maaf apabila teman-teman terganggu dengan suara-suara yang bukan dari alur ceritanya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.